Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman, apa kabarnya? Yang di jalan, di rumah, atau yang dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya tatkala kita mati, nanti semua akan terputus segala amal kita, kecuali 3 hal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalasin." Apabila anak cucu Adam, termasuk kita ini, ada enggak di antara kita yang enggak mengaku anak cucunya Adam? Pasti dong, semua mengaku anak cucunya Adam. Oleh karena itu, semua amalan terputus kecuali 3 hal, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Apa sih makna daripada shadaqatun jariyah? Shadaqatun jariyah adalah sedekah jariyah. Apa bedanya sedekah jariyah dengan sedekah biasa saja? Kalau sedekah pemanfaatannya maka langsung dihabis di hari itu, atau 2 hari, 3 hari, begitu saja. Tetapi sedekah jariyah pemanfaatnya akan berkesinambungan. Itu yang disebut sedekah jariyah. Kita ambil contoh sedekah. Kita ambil contoh, kita nraktir teman-teman, maka bisa jadi sedekah biasa, bisa jadi sedekah jariyah. Kapan itu terjadi buat sedekah biasa? Ya sudah, kita berikan ke teman-teman kita, yang mana teman kita setelah makan nggak ada tenaga yang didapatkan, tidak dipakai untuk ibadah, maka biasa saja. Tapi bayangkan kalau kita memberi makanan kepada anak-anak yang penghafal Al-Quran, maka dengan perutnya dia kenyang, dia lebih fokus untuk membaca Al-Quran, kemudian dia menghafal Al-Quran. Setelah hafalannya dia dapatkan setelah dia kenyang, maka tatkala dia mengulang, maka Anda tetap mendapatkannya. Bayangkan lagi Al-Quran. Seandainya kita beli, kemudian kita baca sesekali gitu di rumah, ya kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita beli, kita berikan kepada para penghafal Al-Quran, maka setiap penghafal Al-Quran membaca 1 ayat saja, kita juga mendapatkan. Bayangkan, itu luar biasa sekali. Bahkan dikatakan alif lam mim, tidak dikatakan sebuah huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Maka kalau kita sedekah 10 Al-Quran dan 10 penghafal Al-Quran itu sama-sama membacanya di waktu yang sama lagi, wah luar biasa, pahalanya luar biasa sekali. Dulu ada cerita sahabat namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu luar biasa kayanya. Saking kayanya, dulu suatu ketika dalam keadaan pacekliknya sangat luar biasa, sehingga debit air di beberapa sumur pada saat itu menurun, bahkan ada yang habis. Suatu ketika semuanya habis, tinggal di Madinah ini ada 1 sumur miliknya orang Majusi pada saat itu. Maka pada saat itu semua orang menuju ke situ mau minta air. Tapi apa kata si Majusi ini? Tidak boleh. Kalian tidak boleh minta. Kalian boleh ngambil tapi harus bayar. Ya gimana, karena nggak ikut punya dan butuh, semua harus bayar. Tapi semua mengeluh. Karena apa? Ya harus bayar. Air aja gimana ini harus bayar. Kemudian berpikir ini, orang-orang yang nggak punya duit gimana caranya? Sayyidina Utsman mendekatinya. Oh Majusi, kamu gimana, luar biasa. Daripada kamu jual ngecer, kata Sayyidina Utsman. Ini pinternya Sayyidina Utsman dalam melobi dan berdagang, dalam mengedilkan sesuatu. Beliau bilang begini, daripada kamu jual air mengecer, ya sudah, aku beli aja ini sumurnya. Nggak boleh, kalau kamu beli nanti aku nggak dapat apa-apa. Udah tenang aja. Kalau aku beli mahal, enggak boleh. Ya udah gini aja, aku beli tapi separuh. Kamu masih berhak, aku juga berhak. Oh begitu. Oh iya. Kemudian bilang gitu. Masuk juga. Ya sudah. Aku jual separuh ini. Gimana ini cara perhitungannya? Gampang. Hari ini jatahku, maka hari besok jatahmu. Oke, deal. Maka kalau jatah saya bebas, saya yang mengaturnya, jatah kamu bebas untuk kamu aturnya. Oh, boleh. Seandainya dulu kalau semua dibeli 10 juta seandainya begitu ya.
atau 100 juta begitu. Maka dibelinya separuh hanya 50 juta, ya kan? Oke, dibeli 50 juta separuh. Maka Sayyidina Utsman pada saat itu mengumumkan pada teman-temannya, ini jatah hari saya. Semua orang ambil air yang banyak. Bahkan kalau di rumahnya ada tandon, silakan ditandon. Sehingga besoknya kalian tatkala disuruh bayar, kalian sudah tidak membutuhkan airnya. Maka sang Majusi besoknya siap-siap nunggu orang, nunggu customer, nunggu orang beli air ke dia. Ternyata apa? Ditunggu, kok nggak ada yang datang. Kok nggak ada yang datang. Giliran waktunya Sayyidina Utsman, kok penuh orang. Ini apa yang terjadi? Ternyata digratiskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu sang Majusi berkata, kalau model begini mah ya saya jual semua aja, daripada saya punya hak separuh cuman saya nggak laku gimana. Kemudian Sayyidina Utsman ditawari, ya sudah kamu beli semua, ya sudah setorkan ke saya 50 juta. Ya dulu saya mau kalau yang separuh 50 juta. Kalau ini kan saya suka udah cukup. Ya saya nggak mau 50 juta, maunya ya sekian begitu. Maknanya habis di lobby ternyata barokahnya beliau melobi, ternyata dibeli semua sehingga apa? Harganya tidak sampai 100 juta. Harga ini bukan berarti pas, tapi kiasan saja. Maka pada saat itu dibeli Sayyidina Utsman, maka semua warga Madinah pada saat itu berhak untuk mengambil itu. Bahkan sampai beberapa kebun kurma di sana diairi dari sumurnya Sayyidina Utsman. Bahkan yang terjadi, Sayyidina Utsman ini kayanya luar biasa. Apa pikiran Anda tentang Sayyidina Utsman? Apakah beliau kaya? Salah. Beliau itu bukan kaya, tapi kebangetan kayanya. Kenapa dikatakan kebangetan? Beliau itu dikatakan kaya, kebangetan kayanya itu kalau ada yang mengukur sekarang hartanya Sayyidina Utsman itu 73.000 triliun. Ini bayangkan, nggak bisa dibayangkan ya. APBD negara kita aja nggak sampai segitu. Ini luar biasa kayaknya, saking kayaknya sehingga beliau itu walaupun dari Mekah ditinggal hartanya, di Madinah beliau mencari lagi dan menjadi orang yang paling terkaya di Madinah dalam waktu kurang lebih dari 6 bulan saja. Selanjutnya Sayyidina Utsman ini sampai beberapa tanahnya kemudian diwakafkan, dan tanahnya ini dialiri airnya dari sumur beliau. Apa yang terjadi? Sampai sekarang ada di Madinah, ada rekening salah satu turunnya atas nama Utsman bin Affan, kemudian dibangunkan sebuah hotel dan lain sebagainya. Jadi tulisannya wakaf Sayyidina Utsman. Maka bayangkan kalau wakaf ini orangnya semakin bertambah. Itulah yang disebut shadaqatun jariyah. Sehingga apa? Kemanfaatannya bertambah. Kita ambil contoh. Ada seseorang yang lagi bangun masjid. Kita bangunkan. Setelah dibangunkan, kemudian di dalamnya dipakai orang sholat, maka siapa saja yang memiliki kontribusi untuk membangun masjid tersebut pada saat itu, maka apa yang terjadi? Maka orangnya ini akan mendapatkan pahala. Ada yang tilawah di dalamnya, dia mendapatkan pahala. Terus berlaku semacam itu. Sehingga siapa saja yang beribadah, selama dia beribadah di situ, dia akan mendapatkan kebaikan. Maka itulah yang disebut shadaqatun jariyah. Maka persiapkan poin pertama ini, yaitu shadaqatun jariyah. Kalau di Mesir itu sodakoh itu dipisah-pisah. Setiap masjid itu tidak dicampur. Karena ada orang niatnya sodakoh jariyah, ada niatnya sodakoh operasional. Maka dibagi-bagi, biasanya sampai ada 5. Biasanya ditulis shadaqatun jariyah, biasanya buat perluasan masjid, buat bangunan masjid. Kemudian apa? Kafalilatul aitam, untuk mengcover kebutuhan anak yatim. Kemudian apa? Taisiruz zawaj, untuk mensubsidi bagi teman-teman yang mau nikah kekurangan modal. Nah, di Mesir ada itu, di masjidnya. Nah, yang di sini sebelahnya lagi buat apa? Kafalatud dai, untuk dai, untuk listrik. Semua terpisah-pisah sehingga orang mau menyumbang srek enak. Jangan sampai kita satu ditulisi shadaqah jariyah tetapi peruntukannya tidak jariyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat, ciri-cirinya adalah yaitu yang pertama ilmunya dulu nih, bersumber atas 4 hal, yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang kedua Ijma, yang keempat Qiyas. Apabila sumber ilmunya dari situ atau sumber lain dengan catatan tidak mukhalifus syar'i atau bertentangan dengan syariat, maka sumbernya sudah betul. Yang kedua, harus ada guru. Apabila urusan agama harus ada guru. Sebab ulama mengatakan apabila seseorang belajar tanpa melibatkan seorang guru, fasyekhu syaiton, maka gurunya adalah syaitan. Oleh karena itu pastikan kalau ingin memiliki ilmu bermanfaat, satu sumbernya dari 4 hal tadi. Kemudian apabila tidak bersumber dari 4 hal tadi, boleh asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, harus memiliki guru kalau ini urusan ilmu agama. Maka kalau sumbernya itu bagus, gurunya ada, bagus. Maka yang ketiga adalah seseorang mendapatkan ilmu diajarkan. Kita ambil contoh. Kita mengajarkan suratul Fatihah terhadap anak-anak kita. Maka nanti anak kita tumbuh dewasa senantiasa mengenal Allah sehingga dia tidak pernah meninggalkan sholat. Maka setiap sholat dia membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka anak kita setiap membaca Fatihah kita akan mendapatkan pahala. Bayangkan kalau anak tersebut ternyata diizinkan oleh Allah mengajarkan ke santri-santrinya. Santrinya taruhlah ada 10.000 begitu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Seorang anak memiliki santri 10.000. Maka seorang bapak ini memiliki pahala berapa? Berarti pahalanya 10.000 plus 2. Siapa? 10.000 santrinya, satunya anaknya, satunya lagi beliau. Maka hebatnya ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang senantiasa berbagi ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu agama atau ilmu apapun untuk kebaikan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap walaupun Anda sudah meninggal, walaupun jasad Anda sudah dimakamkan, tapi Anda tetap mendapatkan kiriman. Tiba-tiba nanti ditimbang, kok berat sekali ini, luar biasa sekali. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah wawaladun sholihin alladhi yad'ulah, yaitu anak yang soleh. Tapi karakter di sini bukan hanya soleh, tetapi anak yang mendoakan, senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah ini bahasanya apa? Satu, anak soleh. Kita bahas dulu nih. Anak agar supaya soleh. Bagaimana anak soleh itu? Anak soleh kita kenalkan Allah sejak dini. Jangan sampai nanti semasa hidup kita tidak mengenalkan anak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, anak kita nggak puasa, nggak dilatih, dibiarin aja. Anak kita nonton TV tatkala sholat waktunya adzan, dibiarin aja. Maka tidak ada didikan sehingga dia tumbuh dewasa enjoy dengan tidak sholatnya, enjoy dengan tidak puasanya. Maka ini bahaya. Makanya seorang ibu nanti apabila waktunya subuh maka anaknya malah diselimutin, maka sama dengan dia naruh kayu bakar. Ayo nak, kamu ku bakar. Bahasanya begitu. Karena apa? Anak nanti sudah dewasa, dia terbiasa enjoy dia dengan tidak sholat. Oleh karena itu didik dari kecil. Bagaimana dia tilawatul Quran, bagaimana dia mengenal Allah melalui sholat, bagaimana dia mengenal Allah melalui majelis-majelis taklim. Jangan sampai kalau kita ini orang tua ditanya, orang tua, di mana Allah? Wah, di mana ya? Allah di langit. Emang Allah hanya di langit, di bumi nggak ada. Katanya ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku karena pasti aku kan aku tambah. Sungguhnya aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah dekat, kok di langit? Kalau kita ditanya anak kita begitu, kita nggak bisa jawab. Maknanya apa? Kita selaku orang tua juga wajib belajar. Oleh karena itu, pastikan mengenalkan Allah sejak dini. Sehingga apa? Caranya bagaimana? Memilih dunia pendidikan, jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita seolah-olah mengutamakan dunia pendidikan dengan seolah-olah metode kebarat-baratan lebih baik. Jangan. Apakah pondok itu pasti baik? Belum tentu. Tetapi pondok dengan TPQ adalah salah satu lembaga yang mana mengenalkan Allah sejak dini. Allah
Man Allah, siapakah Allah? Bagaimana cara beriman kepada Allah? Sehingga apa? Jangan malu kalau memiliki anak di pesantren. Sehingga kalau anak kita sudah tumbuh dewasa, satu, insya Allah menjadi anak yang soleh. Tapi karakter anak yang soleh tidak cukup. Maknanya apa yang kedua? Waladun sholihin alladzi yad'ulah. Anak yang soleh dan senantiasa doain orang tua. Maknanya apa? Kita harus baik sama anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu gondok sama kita, senantiasa kita perintah tapi kita nggak mau juga menjalankan, sehingga kita setiap hari marah-marah. Sehingga apa? Dia soleh tapi nggak care sama kita. Dia soleh tapi nggak mau doain kita. Ini kan nggak care kepada kita. Caranya bagaimana? Jangan sampai kita itu diduakan terhadap oleh kesibukan-kesibukan dia. Kita ambil contoh. Jangan sampai kita itu saking ketatnya. Anak kita mau nonton TV, tidak boleh, harus belajar terus. Sehingga kalau dia keluar rumah nonton TV di rumah orang, mohon maaf seandainya tetangga kita tidak sholat, maka kenyamanan dia membanggakan, oh orang tua yang nggak sholat ini lebih baik, lebih enak. Jadi pikirannya begitu. Oleh karena itu jangan sampai anak kita itu ngefun dengan orang lain. Anak kita itu harus apa? Lebih suka dengan kita. Apapun kebutuhan anak kita, kita cover. Sehingga apa? Kalau anak kita sudah di cover kebutuhannya, sekolah dia, makanan dia, bahkan game mereka, hobi-hobi mereka itu kita support, tapi dengan batasan-batasan tertentu, sehingga dia suka dengan kita tarbiyah, bagaimana suka dengan orang tua kita. Oh iya, kita ambil contoh. Oh iya, oh ini awal bulan, ayo kita masukin uang buat amplop, ini 2. Ini 2 lagi. Oh ya abang ya yang ngasih ini buat kakek dari ibu. Oh ini kakek dari nenek dari ibu. Oh iya ini kakek dari mama. Oh dari papa. Nenek dari itu semua diajarkan sehingga apa? Ada rekam memori. Oh iya saya dulu disuruh ayah saya untuk berbakti kepada kakek. Sehingga apa? Nanti kalau kita sudah tua, anak-anak cucu kita juga berbakti kepada kita. Jangan sampai kita tidak baik, tapi kalau anak kita sudah besar, kita ngarep-ngarep kebaikan anak kita, maka akan keliru. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadikan anak kita soleh ataupun soleha, kenalkan Allah sejak dini. Yang kedua, baikilah mereka, jangan senantiasa dituntut dengan metode-metode yang kasar, tapi kita pelit untuk berbagi kepada mereka, care terhadap kita. Oleh karena itu, pastikan kita mengenalkan Allah dan kita baik sehingga apa? Menjadi anak karakter yang tumbuh dewasa, senantiasa menyembah Allah, maknanya dia saleh ataupun soleha, dan dia kalau kita meninggal maupun masih hidup senantiasa mendoakan diri kita. Itulah 3 ciri-ciri amalan yang tidak mungkin terputus walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama, sodakoh jariah. Sodakoh yang kemanfaatannya walaupun kita meninggal masih dirasakan oleh yang hidup. Yang ketiga, ilmu. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Tatkala kita sudah meninggal, ilmu kita tetap dilakukan oleh orang lain dengan catatan ilmunya sumbernya dari 4 hal tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apabila tidak, dengan catatan ilmunya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Apa sih ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam? Kita ambil contoh nih. Oh caranya maling showroom, ya itu jangan dipakai, itu bukan sodako jariah, itu namanya dosa jariah. Oh cara ngerayu cewek yang bisa klepek-klepek, nah itu namanya dosa jariah. Anda meninggal juga mendapatkan kiriman dosa, itu mananya, jangan sampai. Naudzubillah. Yang terakhir, ayo kita didik anak kita kenalkan Allah sejak dini, maka nanti insya Allah anak kita tumbuh dewasa dan kita baiki sampai kita peduli, sayang, luas biasa tulusnya, sehingga dewasa pun mereka masih ingat kepada kita senantiasa didoakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.